Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Ayah bunda, abang kakak yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar bersama. Thalabul ilmi, belajar bersama yang insyaallah bagaimana supaya kita, Bapak Ibu sekalian, supaya asyik dengan Al-Quran, supaya kita baca Quran itu kok enak tenan. Ketika baca Quran kok demen terus. Ketika baca Quran kok misalnya bisa 1 jam, 2 jam dan seterusnya. Maka ada 7 langkah, 7 cara supaya kita bahagia dengan Al-Quran. Maka yang pertama Bapak Ibu sekalian, supaya kita bahagia dengan Al-Quran yaitu dengan cara mendengarkan Al-Quran tersebut. Mari di bulan suci Ramadan ini kita ganti playlist kita, ganti mungkin pendengaran kita yang biasanya dengan lagu-lagu yang mungkin ngapunten, yang kurang baik ya, lagu-lagu yang mungkin kurang berfaedah. Kita ganti dengan murotal. Kita ganti dengan murotal, bisa jadi Allah mudahkan dan Allah pahamkan kita dalam belajar Al-Quran, dalam mendekatkan diri kepada Allah, salah satunya itu dengan membaca Al-Quran. Tadi yang pertama yaitu mendengarkan Al-Quran. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, supaya kita asyik dengan Al-Quran, supaya kita demen dengan Al-Quran, yaitu yang kedua dengan membaca Al-Quran. Yang kedua apa? Membaca Al-Quran. Maka ayah bunda abang kakak sekalian, di bulan suci Ramadan ini jangan sampai hari-hari kita tanpa dengan Al-Quran. Jangan sampai di hari-hari ini ya, di dalam bulan suci Ramadan kita tidak baca Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Maka kalau 1 hari tidak baca Al-Quran itu rugi, Bapak Ibu sekalian ya. Mari kita Bapak Ibu sekalian untuk membaca Al-Quran dimanapun dan kapanpun. Membaca Al-Quran tidak harus di masjid. Membaca Al-Quran tidak harus setelah sholat. Membaca Al-Quran bisa kapanpun dan dimanapun. Sehingga kita bisa bahagia dengan Al-Quran. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, supaya kita asyik dengan Al-Quran setelah membaca apa? Yaitu yang ketiga, memahaminya. Sehingga kita bisa mendapatkan apa yang kita baca tadi. Ketika kita membaca Al-Quran, maka akan mendapatkan pahala. Ketika kita memahami Al-Quran, maka kita akan dapat petunjuk, akan mendapatkan ibrohnya. Maka yang ketiga tadi apa, teman-teman sekalian? Yaitu memahaminya. Baru yang keempat, yaitu teman-teman sekalian, yaitu kita menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu tidak sulit, teman-teman sekalian. Di surat Al-Qamar, Allah sudah mengulangi 4 kali. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Allah telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari, termasuk menghafal Al-Quran. Maka ada rumusnya teman-teman sekalian. Ketika kita pengen menghafal Al-Quran, maka caranya apa? Mengulangi sebanyak umur kita. Masya Allah ya. Kalau panjenengan umurnya ngomutan, misalnya 30 tahun, maka harus mengulang berapa kali? 30 kali. Itu maksimal, Bapak Ibu sekalian. Ketika ngapunten 30 tahun, maka harus mengulang 30 kali. Kalau misalnya panjenengan 20 kali sudah hafal, maka 10 tahunnya bonus. Masya Allah. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, supaya kita bahagia dengan Al-Quran setelah menghafal apa? Yaitu mengamalkan. Mengamalkan apa yang sudah kita hafalkan. Mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Ya, itulah sunnatullahnya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa'alamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang memperjuangkannya. Semoga kita di sini semua termasuk orang-orang yang khairukum man ta'allamal Qur'an. Itu yang keempat teman-teman sekalian. Yang kelima teman-teman sekalian, supaya kita asyik dengan Al-Quran setelah mengamalkan apa? Mengajarkan. Mengajarkannya kepada teman-teman sekalian. Mengajarkan kepada orang tua kita, kepada teman kita, kepada adik kita, kepada semuanya kita ajarkan. Hatta kita hanya bisa 1 ayat saja. Yang kelima tadi apa? Mengajarkan. Oke Bapak Ibu sekalian, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, yang ketujuh ya, yaitu memperjuangkan. Memperjuangkan Al-Quran tersebut. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah membaca Al-Quran, sudah mendengarkan Al-Quran, sudah memahami Al-Quran, sudah menghafalkan Al-Quran,
sudah mengamalkan Al-Quran, sudah mengajarkan Al-Quran, jangan sampai kita tidak memperjuangkannya. Salah satu cara supaya kita memperjuangkan Al-Quran yaitu apa? Jangan sampai Al-Quran kita taruh di bawah. Jangan sampai Al-Quran ditaruh di lantai. Jangan sampai Al-Quran ada yang menginjak kita. Ya, maka insya Allah Bapak Ibu sekalian, ketika 7 cara ini kita lakukan, insya Allah kita akan demen dengan Quran. Kita akan asyik dengan Al-Quran. Insya Allah. Semangat praktek. Semoga kita bisa bertemu di Baitullah. Sampai jumpa di Baitullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.